alone sama loneliness itu dua hal yang berbeda. Sepi dan kesepian, sendiri dan kesendirian itu dua hal yang berbeda gitu. Justru ya kalau kita nanti ngomong di perspektif spiritualitas, menyendiri itu perlu loh. Iya. Sangat Kedalaman perlu. ya Kang ya? Iya. Karena kalau nggak menyendiri dulu kita akan distraksi sama external world gitu. Nah jadi saya rasa balik lagi ke pertanyaan tadi tentang kesepian. Kenapa kesepian jadi tren? Berarti ada satu indikator bahwa terjadi tidak harmoni di rumah. Cek rumahnya, beresin rumahnya. Karena kalau rumahnya beres dan hangat, saya rasa ketika kita jadi orang tua yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak, maka dia akan lari bukan ke ChatGPT, tapi ke ibu. Kan yang rata-rata nih, kita di sini sebenarnya semuanya Gen Z ya Kang ya. Nah, di Gen Z, milenial dan ke bawah itu kedepannya akan menghadapi yang namanya isu kesepian Kang. Isu loneliness itu. Dan banyak juga fitur-fitur atau AI sekarang udah mengarah ke sana Kang. Kayak misalnya chat untuk companion lah, atau chat untuk pertemanan gitu. Nah, menurut Kang Abu tuh realitas seperti ini tuh kayak gimana sih Kang? Kesepian. Kesepian ini kan. Tapi penonton saya banyak ibunya Gen Z, banyak yang sepi juga sih. Juga ya. Ternyata semuanya yang kesepian ya. Ternyata bukan Gen Z aja sih. Gitu ya, kayaknya ini problem emak bapaknya juga sih gitu ya. Ya kalau saya sering interaksi sama si penonton ya, banyak yang kesepian juga. Saya rasa gini sih, Mbak. Beda antara kesepian, gini, kalau dalam bahasa Inggris itu ada solitude namanya, menyendiri. Menyendiri. Jadi orang yang gini, kalau kita bicara masalah kesepian itu urusannya pada konteks di dalam diri gitu. Karena pada keramaian pun kalau merasa sepi ya sepi. Gitu intinya. Sehingga mungkin sekarang kalau kita bicara kesepian yang meningkat, anyway kasus mental issues di Gen Z itu memang meningkat tajam. Iya. Hampir 20% tingkat bunuh diri pada Gen Z itu meningkat. Iya. Gitu ya. 20-30%. 20-30%. Itu datanya seperti itu. Artinya ada sesuatu yang membuat mereka tidak mengenali dirinya. Tapi yang penting untuk kita sadari bahwa Gen Z terjadi itu adalah akibat konsekuensi dari keturunan atasnya. Jadi banyak orang yang ngomong bahwa Gen Z itu strawberry generation lah, lembek. Tar dulu. Z ada karena ada milenial. Karena mereka lah dibentuk oleh si orang tuanya gitu. Jadi saya rasa kalau kita mau bicara dalam konteks ini, nggak bisa secara partikular kita ngeberesin Gen Z kan, tapi nggak ngeberesin orang tuanya. Contoh nih ya Mbak Kadek, saya lagi ada dalam satu, saya punya klien lah ya, ini lagi ngomongin tentang mental issues Gen Z yang kaitannya sama suicide gitu. Si anak-anak Gen Z ini dibawa ke psikolog, dites, di treatment. Tahu nggak apa yang terjadi? Yang perlu treatment khusus justru bukan anaknya tapi ibu bapaknya. Justru problemnya di orang tuanya gitu. Karena kenapa? Ya itu tadi dampak kepada anak pasti program dari ibu bapak. Iya, setuju Kang. Gitu intinya. Nah jadi kalau tadi kembali lagi ke kesepian, saya rasa kesepian itu akan terjadi ketika pembelajaran berhenti di satu pihak generasi. Lupa bahwa yang jauh lebih banyak belajar itu bukan anak ke ibu bapaknya, tapi ibu bapak ke anaknya. Sekarang saya tanya, anak nggak minta dilahirin kok. Benar nggak? Benar. Kita tuh kan sebagai anak hanya korban kesenangan ibu bapak kita ya. Mereka happy-happy, kita ada aja. Benar nggak? Iya. Nah pengen juga ada, benar nggak? Sebenarnya kan kalau kita mau ngelihat secara apa adanya, yang harus berbakti itu kan bukan anak ke orang tua. Tapi orang tua yang berbakti sama anaknya. Orang mereka yang pengen kok. Nah artinya, si kesepian ini terjadi karena konektivitas antara ibu, bapak, dan anak di rumah lepas dari yang namanya harmoni sih. Gitu. Jadi alone sama loneliness itu dua hal yang berbeda. Sepi dan kesepian, sendiri dan kesendirian itu dua hal yang berbeda gitu. Justru ya kalau kita nanti ngomong di perspektif spiritualitas, menyendiri itu perlu loh. Iya. Sangat Kedalaman perlu. ya Kang ya? Iya. Karena kalau nggak menyendiri dulu kita akan distraksi sama external world gitu. Nah jadi saya rasa balik lagi ke pertanyaan tadi tentang kesepian. Kenapa kesepian jadi tren? Berarti ada satu indikator bahwa terjadi tidak harmoni di rumah. Cek rumahnya, beresin rumahnya. Karena kalau rumahnya beres dan hangat, saya rasa
Ketika kita jadi orang tua yang mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak, maka dia akan lari bukan ke ChatGPT, tapi ke ibunya. Iya. Tapi mungkin karena ibunya nggak punya skill listening yang bagus, nggak ngerti gimana anak ini seperti program apa dan seterusnya gitu, atau mungkin bahasanya parentingnya nggak oke, ya dia akan nyari kepada sesuatu hal yang lebih mudah dan mau didengerin. Gitu. Jadi saya rasa kata kunci untuk lepas dari Gen Z yang kesepian, belajarlah jadi orang tua yang tidak menyebalkan.